Menjadi seorang Muslim bukan sekadar label yang melekat di diri. Muslim berarti seseorang yang menyerahkan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengikuti jalan yang telah Dia tunjukkan. Namun, di zaman yang penuh dengan informasi dan arus cepat ini, banyak yang mengenal Islam hanya sebatas nama, simbol, atau rutinitas tanpa menyelami hakikatnya. Syariat, yang sering disamakan dengan aturan-aturan dan ritual formal, sebenarnya adalah jalan hidup yang Allah turunkan untuk membimbing manusia menuju kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Syariat bukan beban yang berat, melainkan rahmat yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, dengan sesama, dan dengan dirinya sendiri. Namun, realitasnya, tak sedikit yang hanya berkulit Muslim. Mereka mengenakan label sebagai Muslim, menjalankan beberapa ritual secara mekanis, tapi tak memahami syariat secara mendalam. Seolah-olah syariat hanya sebatas bacaan doa di pagi hari, atau sekadar memenuhi kewajiban yang terlihat oleh orang lain. Hal ini bukan hal baru. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam diingatkan untuk tidak hanya sekadar mengikuti, tapi juga memahami dan menghayati syariat. Jika hanya pada permukaan, maka syariat kehilangan makna dan kekuatannya untuk mengubah hati dan hidup. Dalam serial ini, kita akan menelusuri bersama mengapa penting memahami syariat bukan hanya secara tekstual, tapi juga secara jiwa. Kita akan mengupas konflik yang sering muncul ketika syariat dipandang sebelah mata, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan, dan bagaimana cahaya syariat bisa menerangi jiwa yang haus akan kebenaran. Ini bukan cerita tentang tokoh tertentu, melainkan cermin bagi setiap kita. Sebuah perjalanan batin yang mengajak merenung, apakah selama ini kita sudah benar-benar memahami makna syariat? Ataukah kita masih berada di kulit saja? Mari buka hati dan pikiran. Syariat adalah harta karun ilmu dan petunjuk. Menggali lebih dalam bukan sekadar kewajiban, tapi kesempatan mulia untuk menjadi Muslim yang sejati. Menggali lebih dalam bukan sekadar kewajiban, tapi kesempatan mulia untuk menjadi Muslim yang sejati. Namun, kenyataan yang sering terjadi adalah sebaliknya. Banyak yang merasa cukup hanya dengan memahami permukaan syariat, tanpa berusaha menyelami maknanya secara mendalam. Ketika seseorang hanya berhenti pada kulit syariat, dia akan mengalami kesenjangan batin yang besar. Ibadah menjadi rutinitas yang dilakukan secara mekanis, tanpa rasa khusyuk dan tanpa kesadaran bahwa setiap gerak, doa, dan aturan sebenarnya memiliki makna yang dalam. Syariat menjadi seperti beban yang memberatkan, bukan rahmat yang meringankan. Banyak yang berkata, "Saya sudah sholat, sudah puasa, saya sudah menjalankan syariat." Tapi di balik itu semua, jiwa dan hati mereka tidak pernah merasakan kedamaian. Sebaliknya, mereka justru sering merasa gelisah, tidak puas, dan terkadang mudah terombang-ambing dalam persoalan hidup. Ini adalah akibat ketika syariat tidak dipahami sebagai jalan hidup yang mengalir dari hati. Kebiasaan mengikuti syariat hanya karena ingin dilihat orang, atau karena harus, tanpa tahu makna di baliknya, membuat seseorang kehilangan makna sejati dari Islam. Syariat menjadi sekadar kewajiban formal yang jika ditinggalkan akan menimbulkan rasa takut akan dosa, bukan karena cinta dan kesadaran akan kebesaran Allah. Tidak jarang pula mereka yang mengaku taat, tapi ketika diuji dengan kehidupan, justru sering goyah dan bingung. Mereka tidak siap menghadapi tantangan hidup karena pondasi keimanan dan pemahaman syariat yang rapuh. Akibatnya, mereka mudah putus asa, terseret pada perilaku yang bertentangan dengan syariat, atau bahkan menolak untuk memperbaiki diri. Disinilah konflik batin mulai muncul. Sebuah pertanyaan besar, apakah kita sudah benar-benar memahami apa itu syariat? Apakah kita sudah memaknai setiap perintah dan larangan sebagai bagian dari kasih sayang Allah? Ataukah kita hanya sekadar menjalankan ritual tanpa menyentuh hati? Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena ini sering terlihat di berbagai lapisan masyarakat. Banyak yang mengaku Muslim,
Tapi ketika berbicara soal syariat, pemahamannya sangat dangkal. Mereka mungkin hafal beberapa ayat dan doa, tetapi tidak tahu mengapa syariat tersebut ada, bagaimana hikmah di baliknya, dan apa tujuan akhirnya. Akibat dari ketidaktahuan ini bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga pada lingkungan sekitar. Sikap mudah menghakimi sesama muslim yang berbeda cara beribadah, atau justru mudah terprovokasi oleh isu-isu yang merusak ukhuwah, adalah buah dari pemahaman yang belum matang tentang syariat. Padahal, Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan antara ilmu dan amal. Syariat bukan hanya aturan untuk ditaati, tapi juga ilmu untuk dipahami dan diamalkan dengan hati yang tulus. Ketika ilmu dan amal bersatu, maka syariat akan menjadi sumber kedamaian, bukan beban. Namun, banyak yang memilih jalan mudah, hanya mengikuti apa yang terlihat tanpa berusaha mencari makna lebih dalam. Ini ibarat sebuah pohon yang hanya tumbuh di permukaan tanah, tanpa akar yang kuat. Ketika badai kehidupan datang, pohon itu mudah tumbang. Syariat adalah akar itu. Ia memperkuat iman dan membimbing setiap langkah. Tanpa akar yang kokoh, iman akan mudah goyah. Tanpa pemahaman yang benar, syariat hanya menjadi ritual kosong yang tak memberi manfaat. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengenali konflik awal ini sebagai titik kesadaran. Kesadaran bahwa memahami syariat tidak bisa dilakukan secara instan atau setengah-setengah. Ini adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh dengan kesungguhan, kesabaran, dan kerendahan hati. Selanjutnya, kita akan melihat lebih jauh akibat dan dampak dari menjalankan syariat hanya di kulitnya saja, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi kehidupan sosial dan spiritual secara lebih luas. Karena sejatinya, syariat yang hanya dipahami permukaannya akan menimbulkan kegelisahan dan konflik yang lebih dalam, yang menghambat perjalanan menuju kebahagiaan sejati sebagai seorang muslim. Itulah kenyataan yang sering dialami oleh mereka yang hanya mengenal syariat pada permukaannya saja, tanpa menggali esensi dan tujuan di balik setiap perintah dan larangan. Ketika syariat dipahami hanya sebagai aturan eksternal, bukan sebagai panduan hidup yang menyentuh jiwa, maka muncul banyak dilema dan kebingungan. Mereka merasa sudah cukup menjalankan kewajiban, namun sering bertanya-tanya mengapa hati tetap kosong. Hidup terasa berat, dan konflik batin tidak kunjung usai. Fenomena ini bukan hanya soal ibadah formal, tetapi juga soal bagaimana seseorang menjalani kehidupannya sehari-hari dalam berbagai peran. Sebagai anak, teman, tetangga, pekerja, atau anggota masyarakat. Ketika pemahaman syariat hanya di permukaan, mudah sekali terjadi kesalahpahaman, bahkan pertentangan antara nilai-nilai Islam dan tuntutan dunia. Ada yang merasa syariat membatasi kebebasan, menghalangi kesenangan, atau dianggap kuno dan tidak relevan dengan zaman sekarang. Padahal, jika benar-benar dipahami, syariat justru memberi jalan keluar yang penuh hikmah dan kasih sayang. Ia membimbing manusia untuk hidup seimbang, menjaga hak diri sendiri dan orang lain, serta mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu dampak dari pemahaman yang dangkal ini adalah mudah terpengaruh oleh pandangan dan tren yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketika seseorang tidak memahami syariat secara mendalam, dia rentan mengikuti arus sesat, ikut-ikutan dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai agama, atau bahkan mengabaikan kewajiban yang mestinya dijalankan. Di sisi lain, mereka yang memahami syariat secara mendalam justru bisa menemukan kebahagiaan dan ketenangan batin meskipun menghadapi ujian berat. Mereka tahu bahwa setiap kesulitan adalah ujian dari Allah yang mengandung hikmah tersembunyi. Mereka mampu menjalani hidup dengan penuh kesabaran, syukur, dan keikhlasan. Namun, perjalanan menuju pemahaman syariat yang sejati tidak mudah. Ada banyak rintangan yang harus dihadapi, mulai dari rasa malas, ego, hingga godaan dunia yang menggoda untuk memilih jalan mudah. Bahkan lingkungan sosial pun kadang tidak mendukung, sehingga proses belajar dan mengamalkan syariat menjadi penuh tantangan.
Lebih dari itu, ada juga tantangan internal berupa kebingungan dan keraguan. Ketika seseorang mulai bertanya tentang makna di balik syariat, seringkali dia menemui pertanyaan-pertanyaan sulit yang belum terjawab. Ini bisa menimbulkan krisis iman atau membuatnya semakin jauh dari Allah jika tidak didampingi dengan bimbingan yang tepat. Sebagai contoh, banyak yang bertanya, mengapa harus berpuasa? Apa manfaatnya selain menahan lapar dan haus? Atau, mengapa harus sholat 5 waktu? Bukankah itu membatasi waktu untuk aktivitas duniawi? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, bahkan bagus, karena menunjukkan adanya kesadaran dan keinginan untuk memahami lebih dalam. Tapi jika tidak dijawab dengan benar, bisa membuat seseorang semakin menjauh dan meninggalkan syariat. Itulah sebabnya penting sekali adanya pendidikan agama yang tidak hanya mengajarkan ritual, tapi juga makna, hikmah, dan tujuan syariat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, kita diingatkan bahwa syariat bukanlah sekadar aturan hukum yang kaku, melainkan sebuah sistem nilai yang hidup dan dinamis. Ia mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara dunia dan akhirat, serta antara individu dan masyarakat. Ketika seseorang gagal memahami hal ini, dia akan mengalami ketegangan batin yang terus-menerus, rasa bersalah yang tidak jelas sumbernya, kebingungan antara keinginan duniawi dan tuntutan agama, serta kesulitan menemukan kedamaian dalam hidup. Ini bukan kegagalan syariat, tapi kegagalan manusia untuk memahami dan mengamalkannya dengan benar. Syariat adalah cahaya yang terang, namun hanya akan berguna jika seseorang mau membuka matanya, menyingkirkan debu keraguan dan kemalasan, lalu melihat dan mengikutinya dengan sepenuh hati. Lebih jauh lagi, pemahaman yang dangkal ini tidak hanya merugikan individu, tapi juga umat secara keseluruhan. Ketika banyak yang berkulit Muslim tanpa menghayati syariat, maka ukhuwah menjadi lemah, solidaritas menipis, dan nilai-nilai keislaman mudah tergerus oleh arus negatif zaman. Maka, penting untuk selalu melakukan introspeksi. Di mana posisi kita dalam memahami syariat? Apakah kita sudah berusaha membuka hati dan pikiran untuk mengenalnya lebih dalam? Ataukah kita masih terjebak pada kebiasaan lama yang hanya sekadar menjalankan ritual tanpa makna? Selanjutnya, kita akan menyelami lebih jauh bagaimana konflik ini berkembang, dan bagaimana pemahaman yang dangkal tentang syariat dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks, baik dalam diri maupun di masyarakat luas. Perjalanan memahami syariat memang penuh tantangan, tapi bukan berarti mustahil. Justru disinilah titik awal perubahan, yaitu kesadaran dan keinginan kuat untuk menggali makna sejati syariat agar menjadi jalan hidup yang penuh berkah dan kebahagiaan. Namun, kesadaran itu tidak serta-merta muncul begitu saja. Ia adalah proses yang panjang, seringkali diwarnai dengan pergulatan batin dan ujian nyata dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang mulai bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa memahami syariat dengan benar? Apa langkah pertama yang harus saya ambil agar tidak hanya sekadar menjalankan ritual kosong? Disinilah letak tantangan terbesar, bukan sekadar niat, tapi bagaimana menerjemahkan niat itu ke dalam tindakan nyata. Syariat dalam Islam bukan hanya tentang apa yang tampak di luar, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji, melainkan tentang bagaimana setiap aspek itu menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Menuntun seseorang untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih peduli pada sesama. Namun, ketika seseorang masih berkulit dalam menjalankan syariat, seringkali ia menemui hambatan yang membuatnya ragu dan goyah. Misalnya, dalam menjalankan ibadah sholat, mungkin ada rasa malas yang terus-menerus muncul, atau ketidakhadiran hati sehingga sholat terasa seperti beban berat. Dalam berpuasa, mungkin muncul godaan yang sangat kuat, sehingga puasa terasa hanya sekadar menahan lapar dan haus tanpa makna spiritual. Hal-hal kecil seperti ini bila dibiarkan, bisa menjadi jurang yang semakin dalam antara seseorang dengan syariat.
Ia mulai merasa tidak puas dengan dirinya sendiri, merasa lemah dan seringkali terjatuh dalam dosa kecil yang berulang. Keadaan ini menimbulkan konflik batin yang semakin besar, yang jika tidak segera disadari dan diperbaiki, bisa berujung pada ketidakstabilan spiritual. Lebih dari itu, lingkungan sekitar juga seringkali menjadi faktor penentu. Jika seseorang berada dalam komunitas yang kurang mendukung, atau bahkan memperolok syariat dan keimanan, maka pergulatan batin semakin berat. Perasaan terasing, takut dikucilkan, atau dicap aneh karena ingin memperbaiki diri bisa membuat seseorang mundur dan menyerah. Sementara itu, di dunia yang semakin modern dan serba cepat, nilai-nilai konsumtif dan materialistis sangat dominan. Hal ini kerap bertentangan dengan esensi syariat yang mengajarkan kesederhanaan, keikhlasan, dan fokus pada akhirat. Konflik antara gaya hidup duniawi dan tuntutan spiritual menjadi sumber kebingungan dan keretakan iman. Ada pula ketidakpahaman yang muncul tentang tujuan syariat itu sendiri. Syariat tidak dirancang untuk membatasi manusia tanpa alasan, melainkan untuk membentuk karakter yang kuat, hati yang bersih, dan masyarakat yang harmonis. Ketika tujuan ini tidak dipahami, syariat sering dianggap sebagai beban yang berat dan menghambat kebebasan. Konflik semakin kompleks ketika seseorang mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, melihat sesama yang tampaknya lebih baik dalam beribadah, atau yang sebaliknya, merasa lebih benar dalam memahami agama. Persaingan dan sikap saling menghakimi muncul, padahal syariat justru mengajarkan kasih sayang, saling memaafkan, dan menjaga ukhuwah. Di titik ini, kebingungan dan kegelisahan bisa berubah menjadi rasa putus asa dan kehilangan arah. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu ampunan dan memberikan rahmat-Nya bagi siapa saja yang mau kembali dan memperbaiki diri. Syariat adalah rahmat, bukan hukuman. Namun, tanpa bimbingan yang tepat dan tanpa usaha sungguh-sungguh, perjalanan menuju pemahaman yang mendalam akan selalu penuh liku dan kesulitan. Ini menuntut ketekunan, kesabaran, dan kerendahan hati untuk belajar, bertanya, dan menerima koreksi. Syariat yang benar-benar dipahami akan membawa seseorang pada sebuah transformasi luar biasa. Dari hanya sekadar menjalankan ritual menjadi hidup yang penuh makna dan keseimbangan. Ia menjadi cahaya yang menerangi jalan, memberikan ketenangan di tengah badai kehidupan. Namun, untuk sampai ke sana, harus ada perubahan yang dimulai dari dalam diri. Perubahan cara pandang terhadap syariat, dari yang semula hanya kewajiban yang membebani, menjadi sebuah rahmat yang menyegarkan jiwa dan raga. Berikutnya, kita akan mendalami bagaimana proses transformasi ini terjadi, dan apa saja rintangan yang harus dilewati agar seseorang bisa benar-benar menyatu dengan syariat, bukan hanya di kulit, tapi di hati dan seluruh kehidupannya. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dan keteguhan hati, tapi hasilnya sangat luar biasa. Kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan yang hakiki. Namun, untuk mencapai semua itu, bukan hanya sekadar niat dan tekad yang dibutuhkan, melainkan juga pemahaman yang benar, pengamalan yang konsisten, dan pembelajaran yang tiada henti. Seringkali, banyak yang merasa sudah cukup mengetahui aturan-aturan syariat dari aspek formal saja, tanpa menelaah lebih dalam bagaimana syariat itu sebenarnya berfungsi sebagai jalan hidup yang integral. Dalam praktiknya, ini menimbulkan gap besar antara teori dan realita. Misalnya, dalam menjalankan ibadah, sering ditemukan perilaku yang nampak baik di luar, namun sebenarnya kosong dari rasa keikhlasan dan pemahaman. Ada yang rajin melaksanakan sholat tapi hatinya penuh dengan keangkuhan atau merasa ibadah itu hanya rutinitas tanpa makna. Ada pula yang berpuasa, tapi malah sering mengeluh dan mengabaikan hikmah puasa yang sesungguhnya, mengendalikan diri dan mendekatkan diri pada Allah. Konflik ini semakin dalam ketika seseorang mulai mempertanyakan nilai ibadah yang ia jalani. Apakah semua yang dia lakukan sudah benar?
Apakah semua itu mendekatkannya kepada Sang Pencipta? Atau justru malah membuatnya semakin jauh? Rasa tidak yakin ini kerap menimbulkan kegelisahan yang berkepanjangan. Selain itu, pengaruh lingkungan juga sangat menentukan. Dalam masyarakat yang majemuk dengan berbagai pemahaman dan sikap terhadap agama, tidak jarang seseorang merasa tersesat di antara berbagai pandangan yang saling bertentangan. Ada kelompok yang menekankan hukum syariat secara kaku tanpa menyelami makna spiritualnya. Dan ada pula yang cenderung meremehkan aturan syariat dengan alasan modernitas atau kebebasan pribadi. Keadaan ini menciptakan tekanan sosial yang tidak kecil. Orang yang ingin benar-benar memahami dan mengamalkan syariat dengan tulus seringkali menghadapi kritik, cemoohan, atau bahkan dikucilkan. Di sisi lain, mereka yang hanya menjalankan syariat secara lahiriah tanpa mendalami esensinya bisa saja merasa puas, tapi akhirnya akan mengalami kehampaan batin. Konflik batin ini juga sering muncul dalam diri karena ketidakseimbangan antara tuntutan duniawi dan kebutuhan spiritual. Di satu sisi, hidup menuntut seseorang untuk bekerja keras, beraktivitas, dan memenuhi tanggung jawab sosial. Di sisi lain, syariat mengajarkan pentingnya mengutamakan hubungan dengan Allah dan menjaga kesucian hati. Ketika keseimbangan ini tidak tercapai, maka rasa stres, kecemasan, dan kebingungan mudah muncul. Beberapa orang bahkan terjebak dalam siklus dosa dan penyesalan yang berulang, merasa tidak pernah cukup baik, dan takut akan amarah Allah. Yang lebih sulit, konflik ini tidak selalu terlihat dari luar. Banyak orang tampak biasa saja, bahkan saleh di mata masyarakat. Tapi di dalam hati mereka bergolak keresahan dan ketidakpastian yang mendalam. Ini adalah perang batin yang paling sulit dilihat dan disembuhkan. Di tengah pergolakan ini, muncul pertanyaan mendasar. Bagaimana cara keluar dari kebingungan ini? Apa langkah konkret yang bisa diambil agar seseorang bisa benar-benar memahami dan menghayati syariat? Jawabannya terletak pada dua hal utama: pendidikan yang benar dan pengalaman spiritual yang nyata. Pendidikan agama harus mampu menjawab bukan hanya apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana syariat itu berlaku dalam kehidupan. Tidak cukup hanya menghafal aturan, tapi harus memahami tujuan dan hikmah di baliknya. Sementara itu, pengalaman spiritual yang nyata berupa momen-momen di mana seseorang merasakan kedekatan dan ketenangan dalam beribadah, menjadi bukti hidup bahwa syariat bukan beban, tapi rahmat. Ini bisa diperoleh melalui doa, refleksi, zikir, dan latihan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Dalam perjalanan ini, keteguhan hati dan kesabaran adalah kunci. Tidak semua orang bisa langsung memahami dan mengamalkan syariat dengan sempurna. Ada saatnya jatuh, ada saatnya ragu. Tapi yang terpenting adalah terus berusaha dan tidak menyerah. Lebih jauh lagi, proses ini adalah perjalanan pribadi yang tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Setiap manusia punya waktu dan caranya masing-masing untuk mencapai pemahaman dan kedalaman iman. Oleh karena itu, penting untuk saling menghormati, tidak menghakimi, dan saling mendukung dalam komunitas Muslim. Episode ini juga mengingatkan bahwa syariat bukanlah tujuan akhir, tapi jalan menuju tujuan akhir, yaitu meraih keridaan Allah dan kebahagiaan abadi di akhirat. Ketika seseorang mampu melihat syariat sebagai sarana, bukan sebagai beban, maka hidupnya akan berubah secara total, menjadi lebih ringan, penuh semangat, dan bermakna. Berikutnya, kita akan memasuki puncak konflik batin dan tantangan terbesar dalam memahami syariat, yakni ketika godaan dunia dan keraguan hati saling beradu. Bagaimana seseorang bisa tetap teguh di tengah badai kehidupan dan tidak terjatuh ke dalam jurang kebingungan yang lebih dalam? Perjalanan ini akan mengajarkan kita banyak pelajaran berharga tentang kesabaran, keikhlasan, dan bagaimana menjaga hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta dalam setiap langkah kehidupan. Disinilah puncak perjalanan batin yang penuh liku itu mulai terlihat nyata. Ketika segala teori dan usaha bertemu dengan kenyataan hidup yang penuh ujian, maka akan muncul sebuah titik kritis,
ujian yang sesungguhnya bagi iman dan pemahaman tentang syariat. Setiap insan yang berjalan di jalan syariat pasti akan menemui masa-masa penuh godaan dan tantangan. Godaan itu bukan sekadar hal-hal kecil yang mudah dihindari, tapi ujian besar yang mengguncang jiwa dan melemahkan hati. Misalnya, godaan untuk mengabaikan ibadah karena kesibukan dunia, rasa malas yang berkepanjangan, atau bahkan keraguan akan kebenaran jalan yang dipilih. Keraguan adalah musuh tersembunyi yang paling berbahaya. Ia datang perlahan, menyelinap dalam pikiran, meracuni hati dengan bisikan-bisikan yang meragukan kebesaran Allah, ketulusan syariat, dan manfaat menjalankan aturan agama. Dalam kondisi seperti ini, banyak yang jatuh ke dalam perangkap keputusasaan. Namun, puncak klimaks ini juga adalah kesempatan emas untuk memperkuat iman dan memperbaiki diri. Seperti besi yang ditempa dalam api, jiwa pun akan semakin kuat jika mampu melewati ujian ini dengan sabar dan ikhlas. Saat itulah muncul pilihan penting, apakah akan menyerah pada godaan dan keraguan, ataukah tetap teguh dan melangkah lebih jauh? Di masa-masa kritis ini, penting sekali memiliki bekal ilmu yang mendalam dan pengalaman spiritual yang nyata. Ilmu yang dipahami dengan hati dan diamalkan dengan niat yang tulus dapat menjadi benteng kuat menghadapi godaan. Pengalaman spiritual yang pernah dirasakan, seperti kedamaian saat berdoa, ketenangan hati saat berzikir, menjadi pengingat dan penyejuk jiwa ketika gelombang keraguan datang menerjang. Di sisi lain, dukungan dari lingkungan yang positif juga sangat membantu. Bersama komunitas yang saling menguatkan, yang tidak hanya mengejar ritual tapi juga membangun pemahaman dan kasih sayang, seseorang akan merasa tidak sendirian menghadapi pergolakan batin. Kebersamaan dan saling mendoakan menjadi cahaya di tengah kegelapan ujian. Namun, tidak semua orang mendapatkan kemudahan dalam fase ini. Ada yang harus berjuang sendirian, dalam keheningan dan kesendirian, melawan badai dalam jiwa. Ketika semangat menurun dan hati terasa beku, saat itulah keteguhan iman benar-benar diuji. Ini juga memperlihatkan sisi lain dari syariat yang sering terlupakan. Kasih sayang Allah yang tak terbatas. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah selalu menegaskan bahwa Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang kembali dengan penuh harap. Kesadaran ini menjadi penyemangat untuk tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa. Dalam pergumulan ini, banyak pelajaran berharga muncul. Misalnya, bahwa kesempurnaan dalam menjalankan syariat bukanlah sebuah keharusan yang menuntut kesalahan tidak boleh terjadi, melainkan sebuah proses belajar yang terus-menerus. Allah melihat usaha dan niat tulus lebih dari sekadar hasil akhir. Selain itu, memahami bahwa syariat adalah jalan hidup yang fleksibel dan penuh rahmat, bukan sesuatu yang kaku dan membebani, membantu seseorang untuk lebih mudah menerima dan menjalankannya. Syariat hadir bukan untuk menyulitkan, melainkan untuk memudahkan manusia dalam mencapai tujuan hidup yang sebenarnya. Dalam fase ini, banyak yang mulai mengalami transformasi batin yang mendalam. Dari yang semula merasa berat dan penuh pertentangan, berubah menjadi pribadi yang lebih ikhlas dan lapang dada. Dari yang penuh keraguan menjadi penuh keyakinan. Dari yang sering tergoda menjadi semakin kuat dan tabah. Namun, perjalanan belum selesai. Ini adalah awal dari babak baru yang penuh dengan pembelajaran lebih dalam, di mana kesabaran dan ketekunan menjadi kunci utama. Selanjutnya akan membawa kita ke puncak klimaks yang lebih intens, menghadirkan refleksi mendalam tentang arti syariat dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana ia membentuk karakter dan akhlak mulia. Di tengah semua ujian dan pergulatan, satu hal pasti, siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenal dan mengamalkan syariat dengan hati yang bersih, akan menemukan jalan menuju kedamaian sejati. Sebuah kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan duniawi, tapi berasal dari hubungan yang kokoh dengan Sang Pencipta. Namun, untuk mencapai kedamaian sejati tersebut, bukanlah hal yang mudah dan cepat. Proses itu bagaikan perjalanan panjang yang penuh liku dan terkadang gelap. Disinilah manusia diuji sejauh mana kesungguhannya untuk terus melangkah dalam syariat yang hakiki, bukan hanya sekadar formalitas. Salah satu ujian terbesar yang muncul di fase ini adalah kelelahan spiritual. Ketika semangat sudah mulai pudar dan rasa jenuh menghampiri, mudah sekali untuk tergoda meninggalkan amalan yang dulu rutin dilakukan. Solat yang dahulu khusyuk, zikir yang dulu menenangkan, menjadi terasa berat dan tanpa makna. Ini bukan tanda lemahnya iman semata, tapi juga ujian untuk menguji keikhlasan dan keteguhan hati. Pada titik ini,
Seseorang mungkin bertanya, apakah semua ini benar-benar harus saya jalani? Apakah saya mampu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat wajar muncul, dan bahkan para ulama besar pun pernah mengalaminya. Namun perbedaan antara mereka yang berhasil dan yang menyerah adalah bagaimana mereka memaknai ujian itu. Salah satu cara paling ampuh untuk menghadapi kelelahan spiritual adalah dengan kembali menyelami makna dan tujuan syariat itu sendiri. Bukan hanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tapi memahami bahwa syariat adalah jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengasah kepribadian, dan menjadi insan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks inilah kesabaran menjadi kunci utama. Sabar bukan berarti pasrah dan menyerah, melainkan sebuah sikap aktif yang menuntut keteguhan dan keuletan dalam menghadapi segala hambatan. Sabar adalah energi yang membangkitkan kembali semangat yang hampir padam, menguatkan hati agar tidak mudah goyah oleh arus kehidupan. Selain itu, penting juga untuk menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah berbuat salah dan lupa dalam menjalankan syariat. Namun Allah membuka pintu maaf seluas-luasnya bagi siapa saja yang mau kembali dan memperbaiki diri. Inilah aspek rahmat syariat yang sering terlupakan, bahwa jalan menuju Allah selalu terbuka lebar, meski kita seringkali terjatuh. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pengalaman hidup yang mengajarkan bahwa memahami syariat secara mendalam bukan hanya soal aturan ritual, tetapi juga bagaimana ia membentuk etika, moral, dan karakter manusia. Syariat mengajarkan kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab, nilai-nilai yang tidak hanya berlaku dalam hubungan dengan Tuhan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Pada titik klimaks ini, seseorang mulai menyadari bahwa syariat adalah cermin yang memperlihatkan kondisi batin sejati. Ketika hati sudah bersih dan niat tulus, maka amalan yang dilakukan terasa ringan dan penuh berkah. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi kesombongan, iri, atau kemalasan, maka ibadah terasa berat dan sia-sia. Selain itu, semakin dalam mengenal syariat, semakin jelas bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan seimbang. Tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah, tapi juga mengatur hubungan sosial, ekonomi, bahkan lingkungan hidup. Semua aturan itu saling terkait dan dirancang agar manusia hidup harmonis, damai, dan sejahtera. Namun, kenyataan sosial seringkali berbeda. Banyak yang hanya menghafal hukum syariat tanpa benar-benar memahami maknanya. Akibatnya, syariat menjadi beban dan sumber konflik, bukan sumber ketenangan. Inilah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak umat saat ini. Disinilah muncul kesadaran penting bahwa belajar syariat tidak cukup hanya di permukaan, tapi harus masuk ke dalam hati dan jiwa. Proses belajar dan memahami syariat harus terus berjalan sepanjang hayat, dengan sikap terbuka dan rendah hati. Refleksi mendalam sangat dibutuhkan. Syariat adalah jalan menuju kebaikan dan kebahagiaan sejati, tapi harus dijalani dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan kesabaran. Dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan, tetaplah memegang teguh prinsip bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah amal yang sangat berarti di sisi Allah. Kisah perjalanan ini mengingatkan kita semua bahwa menjadi muslim sejati bukan sekadar label atau gelar, tapi sebuah komitmen hidup yang terus diuji dan diperbaiki. Dari titik ini, kita akan melangkah ke fase resolusi, di mana semakin banyak cahaya yang menyinari perjalanan itu, membawa harapan dan inspirasi bagi siapa saja yang ingin benar-benar mengerti dan mengamalkan syariat. Menutup sebuah perjalanan panjang dalam memahami dan mengamalkan syariat bukanlah akhir dari cerita, melainkan sebuah awal baru yang penuh harapan dan tanggung jawab. Setelah melewati berbagai fase, dari kebingungan hingga pencerahan, kini saatnya merenungkan kembali makna sejati dari sebuah keimanan yang utuh. Dalam penutup ini, penting untuk menegaskan bahwa syariat bukanlah sekadar aturan yang dipatuhi secara mekanis,
tapi sebuah jalan hidup yang menyinari setiap aspek keberadaan manusia. Ketika syariat sudah melekat dalam hati, ia menjadi sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna dan tujuan yang jelas. Refleksi yang paling dalam adalah menyadari bahwa Islam adalah agama rahmat yang mengajak pada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Syariat mengajarkan bagaimana kita bisa hidup sebagai manusia yang beradab, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Mungkin yang paling berkesan dari perjalanan ini adalah bagaimana kita diajak untuk tidak hanya menjadi Muslim dari luar, yang hanya menunjukkan identitas tanpa memahami hakikat, tetapi menjadi Muslim yang menghayati syariat dengan sepenuh hati. Ini adalah proses yang menuntut kejujuran, kesabaran, dan tekad yang kuat. Selanjutnya, mengajak kita untuk terus menumbuhkan semangat belajar. Ilmu syariat itu luas, dan tidak pernah ada kata selesai dalam belajar agama. Bahkan para ulama terdahulu mengingatkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim, dari lahir hingga akhir hayat. Bersamaan dengan itu, memperkuat ikatan ukhuwah menjadi pondasi penting agar perjalanan ini tidak dilalui sendirian. Bersama komunitas yang baik, kita akan menemukan dukungan dan dorongan yang membuat langkah semakin ringan dan penuh semangat. Di tengah dunia yang penuh dengan informasi dan perubahan cepat, pemahaman yang kokoh terhadap syariat akan menjadi tameng yang melindungi hati dan jiwa dari keraguan dan kesesatan. Dengan begitu, kita mampu menjalani hidup dengan bijaksana dan berpijak pada nilai-nilai yang benar. Penutup ini juga menekankan pentingnya introspeksi dan muhasabah diri secara rutin. Melihat kembali perjalanan yang sudah dilalui, mengoreksi kesalahan, dan menetapkan tujuan baru adalah kunci agar perjalanan spiritual terus berjalan maju tanpa berhenti. Kita juga diajak untuk menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Namun dengan niat yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh, setiap langkah menuju kebaikan akan selalu mendapat rahmat dan ampunan dari Allah. Semangat untuk mengamalkan syariat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan menjadi warisan berharga yang bisa kita bagikan kepada generasi berikutnya. Menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari jauh lebih kuat daripada sekadar kata-kata tanpa tindakan. Akhirnya, penutup ini mengajak kita semua untuk terus berdoa dan memohon petunjuk serta kekuatan dari Allah agar senantiasa istiqomah di jalannya. Karena hanya dengan bimbingannya, kita bisa melewati setiap tantangan dan menggapai kebahagiaan hakiki. Dengan rasa syukur yang mendalam, perjalanan ini diakhiri bukan dengan kata perpisahan, tapi dengan janji untuk terus melangkah, belajar, dan berusaha menjadi Muslim yang sejati, yang tidak hanya dikenal dari kulit luar, tetapi sudah meresap dalam jiwa dan mengalir dalam setiap tindakan. Semoga cerita ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapa saja yang mendengarkan, agar tidak berhenti di kulit luar, tapi terus menggali makna dan hikmah syariat dengan penuh cinta dan pengabdian.